Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti dan rekan saya Nadia Husnul Khotimah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sejarah dan penerapan CRM di perusahaan Indofood. Untuk materi pertama yaitu sejarah yang akan dibacakan oleh saya. Sejarah Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau biasa dikenal dengan Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, dan pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini telah mengekspor bahan makanan hingga di berbagai negara seperti Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan Indofood mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Yang pertama yaitu produk konsumen bermerek, 2 bogasari, 3 agrobisnis, 4 distribusi, serta budidaya, dan kelima adalah pengelolaan sayuran. Adapun sejarah Indofood dari awal berdirinya sampai sekarang, dimulai pada tahun 1990, PT Panganjaya Inti Kusuma didirikan atau biasa kita kenal dengan Indofood. Dengan saat itu kepemilikannya atas nama Sutejo Kurniawan dan Herijanto Setiadi. Secara informal, bisnis pangan milik Salim Group saat ini dikenal dengan nama Indofood Group, meskipun belum memiliki perusahaan induk sendiri. Lalu pada tahun 1991, PT Sanmaru memunculkan mie instan dalam bentuk cup, yaitu bermerek Popmi. Pada 1992, PT Indofood Interna diambil alih seluruh sahamnya oleh Salim Group. Pada saat itu juga Salim mengalihkan saham di perusahaan makanan Indofood Group dan Bogasari menjadi milik Indosemen. Pada tahun 1994, PT Panganjaya Inti Kusuma berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. 18 perusahaan-perusahaan atau mayoritas produsen makanan Grup Salim digabungkan ke PT Indofood Sukses Makmur pada tanggal 12 Februari 1994, yaitu diantaranya PT Sanmaru Food Manufacturing atau Pabrik Indomie, lalu PT Sarimi Alijaya atau Pabrik Sarimi, lalu PT Multiguna Agung atau Pabrik Kemasan, lalu PT Aneka Pangan Dwi Tama atau Produsen Bumbu dan Saus, lalu PT Indofood Interna Crop atau Induk Usaha PT Sanmaru dan lambang Insan, lalu PT Indo Cipta Pangan Makmur atau Pabrik Makanan ringan dan minuman, lalu PT Lambang Insan Makmur atau Pabrik Supermie dan Pabrik Mie di Pontianak, lalu PT Asoka Cahaya Indah dan PT Ultasari Wahana atau Pabrik Indomie di Pasuruan, lalu PT Cipta Loka Bumi Sarana dan PT Citra Pratama Santosa atau Mie Instan, lalu PT Footage Utama Internasional dan PT Pandan Wangi Nusantara atau Pabrik Saus, lalu PT Panganjaya Abadi atau Pabrik Indomie di Banjarmasin, lalu PT Kurumaya Intrarasa atau Restoran Kurumaya, lalu PT Karya Pangan Inti Sejati atau Pabrik Indomie di Bandung, lalu PT Inti Pangan Persada atau Pabrik Indomie di Jakarta, dan PT Karina Sari Cipta atau Pabrik Indomie di Pekanbaru. Pada tahun itu juga, Indofood mengadakan pencatatan sahamnya atau IPO di Bursa Efek Jakarta dengan melepas 2,75% sahamnya pada tanggal 14 Juli 1994 dengan harga Rp6.200 per saham, dan juga melepas 20% sahamnya dalam bentuk obligasi di pasar internasional. Lalu pada tahun 1995, Indofood mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Sebelumnya, perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan grup Salim lainnya, Indosemen. Pada tahun 1997, Indofood mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agrobisnis, serta distribusi. Lalu pada tahun 1999, pengalihan kepemilikan Indofood ke First Pacific dengan bisnis Salim Group di Hong Kong dari Indosemen 60% terhitung sejak 11 Agustus 1999. Sebenarnya usaha ini sudah dilakukan sejak 11 Juli tahun 1997, dengan pada saat itu direncanakan kepemilikan Indosemen di Indofood akan dialihkan ke QEF atau Quality Asia Food Ltd milik Salim Group juga di Singapura, namun gagal karena situasi politik ekonomi
yang kemudian memburuk pada awal 1998. Sempat juga direncanakan Nissin Food, Jepang akan mengambil alih sebagian saham Indofood sebesar 30% bersama First Pacific, namun gagal pada April 1997. Pada tahun itu juga Indofood mengangkat Eva Rianti Hutapea sebagai Direktur Utama Indofood yang merupakan orang luar pertama yang menduduki jabatan tersebut. Lalu pada tahun 2004, Indofood mengakuisisi 60% saham perusahaan kemasan karton. Antoni Salim diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Eva pada tanggal 24 Juni 2004. Lalu pada tahun 2005, PT Indosentra Pelangi sebagai produsen bumbu, kecap, dan sambal bermerek Indofood membentuk perusahaan patungan dengan Nestle bernama PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat. Lalu pada tahun 2006, Indofood mengakuisisi sebesar 55% saham perusahaan perkapalan Paksari Pte Ltd. Lalu pada tahun 2007, Indofood mencatatkan saham grup agrobisnis di Bursa Efek Singapura dan menempatkan saham baru. Lalu pada tahun 2008, Indofood mengakuisisi sebesar 100% saham Drayton Pte Ltd yang memiliki secara efektif sebesar 68,57% saham di PT Indolacto, sebuah perusahaan dairy terkemuka. Lalu pada tahun 2009, Indofood memulai proses restrukturisasi internal PT CBP melalui pembentukan PT Indofood CBP Sukses Makmur dan pemekaran kegiatan usaha mie instan dan bumbu yang diikuti dengan penggabungan usaha seluruh anak perusahaan di grup konsumen bermerek atau CBP yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseroan ke dalam ICBP. Lalu pada tahun 2010, pada bulan Januari 2010, PT Gizi Indo Prima Nusantara, PT Indosentra Pelangi, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, dan PT Cipta Kemas Abadi digabung sepenuhnya ke dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur, menyelesaikan restrukturisasi internal PT Grup CBB melalui pengalihan kepemilikan saham anak perusahaan di grup CBP dengan jumlah kepemilikan kurang dari 100% ke ICBP dan melakukan penawaran saham perdana yang dilakukan dengan pencatatan saham ICBP di Bursa Efek Indonesia. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2010, peningkatan kepemilikan di Paksari Pte Ltd sebesar 10% menjadi pemilik 100%. Lalu pada tahun 2011, PT Salim Infomas Pratama atau SIMP, anak perusahaan langsung dan tidak langsung perseroan, melakukan IPO diikuti dengan pencatatan saham di BIE pada tanggal 9 Juni 2011. Lalu pada tahun 2011 mencatatkan saham PT Salim Infomas Pratama atau SIMP, anak perusahaan langsung dan tidak langsung perseroan di BIE. Lalu pada tahun 2012, ICBP mendirikan dua perusahaan patungan dengan Asahi Group Holding Shorthaus Asia Pte Ltd atau Asahi untuk memasuki pasar minuman non-alkohol di Indonesia. Lalu pada tahun 2012, salah satu produk mie instan dari Indofood yaitu Indomie menyelenggarakan program ulang tahunnya yang ke-40 tahun pada bulan Agustus tahun 2012 di Jakarta. Lalu pada tahun 2013, Indofood menyelesaikan akuisisi PT Pepsi Cola Indo Beverage, perusahaan yang memproduksi minuman ringan bermerek Pepsi, 7up, dan sebagainya sejak tahun 1995. Akuisisi ini dilakukan oleh PT Indofood Asahi Sukses Beverage dan PT Asahi Indofood Beverage Makmur yang masing-masing adalah 51% dan 49% dimiliki oleh ICBP. Lalu pada tahun 2014, Indofood masuk ke dalam bisnis minuman ringan bernama Indofood Asahi dan mulai mengimpor dua merek minuman dari Malaysia yaitu Ichiocha dan Cafela Latte. Lalu pada tahun 2014, ICBP melalui anak perusahaan patungan dengan Asahi mengakuisisi aset yang terkait dengan kegiatan usaha air minuman dalam kemasan, salah satunya yaitu merek Club.
Lalu pada tahun 2014, PT Indolakto menyelesaikan proses akuisisi sebesar 100% saham pada PT Danone Dairy Indonesia serta pembelian merek dagang dan desain industri yang berhubungan dengan produk milk kuat. Lalu pada tahun 2017, Indofood membentuk perusahaan patungan dengan Arla Food bernama PT Arla Indofood Makmur Dairy Import. Lalu pada tahun 2018, ICBP meningkatkan kepemilikan pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner, serta melaksanakan pendistribusian produk secara nasional untuk kegiatan usaha paper diaper. Lalu pada tahun 2018, Indofood melalui produk Indomie, Popmie, Citato, dan Indomil menjadi sponsor resmi di Asia Games pada tahun 2018 di Jakarta, Palembang. Lalu, pada tahun 2018, Indofood mengakhiri usaha patungannya dengan Nestle, sehingga PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia berganti nama menjadi PT Nugraha Indah Citra Rasa Indonesia. Lalu pada tahun 2019, PT Arla Indofood Makmur Dairy Import meluncurkan susu pertumbuhan organik Pure Grow Organic pada tanggal 27 September tahun 2019. Lalu pada tahun 2019, semua produk minuman ringan dari PepsiCo berhenti dijual di Indonesia setelah kontrak antara PT Anugrah Indofood Barokah Makmur dengan PepsiCo berakhir pada tanggal 10 Oktober 2019. Putusnya kerjasama selama lebih dari 20 tahun tersebut diduga karena isu bisnis kelapa sawit Indofood yang disinggung LSM Pro Lingkungan di Amerika Serikat atau negara asal PepsiCo. Lalu pada tahun 2021, pada tanggal 17 Februari 2021, ICBP telah resmi membeli seluruh saham yang dimiliki Frito-Lay Nederland Holding BV, afiliasi dari PepsiCo pada PT Indofood Frito-Lay Makmur senilai 494 miliar rupiah, sehingga berganti nama menjadi PT Indofood Fortuna Makmur, serta produksi makanan ringan merek Lay's, Cheetos, dan Doritos di Indonesia akan dihentikan pada tanggal 18 Agustus 2021. Selain itu, PepsiCo dan afiliasinya juga telah sepakat untuk tidak memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk makanan ringan yang bersaing dengan produk IVL di Indonesia dalam periode 3 tahun. Baik, untuk selanjutnya yaitu penerapan CRM-D Indofood akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Husnul Khotimah, NIM 241220117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan CRM pada perusahaan Indofood. Yang pertama, pembentukan fungsi layanan konsumen Indofood. Untuk mengelola setiap kritik dan saran dari konsumen, Indofood membentuk fungsi layanan konsumen. Informasi call center dari layanan konsumen Indofood dapat diakses di alamat https://indofood.com customer. Untuk yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kompetisi karyawan, daya asing organisasi, dan kepuasan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pengantaran produk dan ukuran kemasan yang disesuaikan. Prioritas utama Indofood adalah memperluas distribusi dan jangkauan atas jaringan outlet retail tradisional melalui peningkatan jumlah stok poin dan outlet retail di daerah-daerah seluruh Indonesia. Yang keempat, sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Dukungan logistik juga akan disempurnakan dengan ketersediaan data yang terkonsolidasi dari berbagai depo dan pabrik melalui sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Sistem pengiriman baru menggunakan palet yang dilengkapi dengan GPS tracking juga akan diterapkan guna dapat mengoptimalkan pengantaran ke depo-depo dan para pelanggan di industri. Yang kelima, pemasaran yang bertanggung jawab. Indofood telah menerapkan praktik pemasaran dan komunikasi yang beretika dalam berbagai kegiatan pemasaran dan promosi. Kami memastikan pemberian informasi produk yang akurat, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan dan